Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tasawfa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ayil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ini kalau yang nulis judul tausiahnya, hari yang paling baik, bulan yang paling baik, dan amal yang paling baik. Itu judulnya. Hari, bulan, amal yang paling baik. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada hina yus'alu, pada saat beliau ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik, wa ma khairul amal, dan amal apa yang paling baik. Kemudian kata beliau, inna khairal ayyam, sesungguhnya sebaik-baiknya hari adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Satu, sayyidul ayyam, rajanya hari. Yang kedua, lijtima'in nas fi sholatil jum'ah, berkumpulnya manusia sholat Jumat. Yang ketiga, lijtima'i Adam wa Hawa, bertemunya Adam dan Nabi Adam dan Hawa di hari Jumat di Jabal Rahmah. Kalau yang pernah ke Tanah Suci mungkin tahu Jabal Rahmah. Berpisah selama 100 tahun ya. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga di Kashmir, India. Nah, Hawa diturunkan oleh Allah di Jeddah. Hawa di pinggir pantai. Nah, Nabi Adam di Kashmir ya, di India, di Hindi. Berpisah selama 100 tahun. Bukan sebentar ya. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus-terusan Nabi Adam berdoa. 100 tahun para bapak. Bapak kalau berpisah sama istri, jangankan 3 hari aja payah gitu. Istri balik kampung duluan 3 hari, oh udah kacau bapak. Karena rumah pun kacau kalau tak ada istri. Baiti jannati, rumahku, surgaku, itu kalau ada istri soleha di dalamnya, baru rumah terasa surga. Tapi kalau istri tak ada, kalau tak punya misalnya, apalagi bercerai duda, walaupun rumah besar, wah kasur empuk, kira-kira bapak terasa ke rumah seperti surga? Paling tidak seperti neraka rasanya. Karena baiti jannati, rumahku surgaku, ketika ada istri solihah di dalamnya. Nah, jadi Nabi Adam dan Siti Hawa, Sayyidatina Hawa, kalau bahasa Sunda jadi Siti ya. Siti Hawa itu berpisahnya selama berapa ibu? 100 tahun. Nah, berjumpahnya di hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa khairus syuhur, sebaik-baiknya bulan adalah Ramadan, bulan suci Ramadan. Wa khairul amal, dan sebaik-baiknya amal adalah as-shalawatul khamsi liwaktiha, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan ingat untuk para laki-laki, la sholata li jaril masjid illa bil masjid, tidak sempurna, bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah sholatnya laki-laki tetangga masjid kecuali di masjid itu.
Jangan sholat di rumah. Kalau suami ibu sholat di rumah, kasih mukena di masjid para bapak laki-laki sholat. Kemudian pamadho dzalika salasata ayamin. Berlalulah 3 hari pamata Ibnu Abbas fihi. Kemudian lewat 3 hari matilah, meninggallah Ibnu Abbas di hari Jumat. Pabalagu alian, sampailah berita itu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali gelarnya ada 2, beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain radhiyallahu anhu, kalau Sayyidina Ali ada tambahnya apa? Karramallahu wajah. Allah telah memuliakan mukanya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dari semenjak baligh belum pernah melihat kemaluannya sampai meninggal. Jangankan melihat kemaluan istrinya, melihat kemaluannya enggak Sayyidina Ali, melihat aurat pun enggak. Memang tidak masalah, tidak haram, cuma makruh saja. Tapi Sayyidina Ali tidak, sampai meninggalnya tidak. Kalau buang air kecil, buang air besar, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, ajarkan anak-anak kita seperti itu, para bapak-bapak ibu. Apa diantara fadilahnya? Diantaranya mata kita kuat, tidak akan rabun. Dan ingatan kita tetap kuat kalau tidak melihat aurat. Itu aurat sendiri, apalagi melihat aurat orang lain. Makanya puasa ini jaga pandangan para bapak. Yang kerja-kerja di kantor, karyawan yang seksi, jaga, jangan dilihat. Jadi sampailah kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Lausu ilal ulama'u minal masyriq ilal maghrib. Jika para ulama ditanya dari timur sampai ke barat, 3 pertanyaan tadi, jawab bareng-bareng. Hari apa yang paling baik? Ibu-ibu, hari apa yang paling baik? Jawab ibu-ibu, saya doakan si ibu nikah lagi kalau gak jawab. Hari apa yang paling baik? Bulan apa yang paling baik? Amal apa yang paling utama? Sholat 5 waktu di tepat waktunya. Laki-laki di masjid. Nah, kata Sayyidina Ali, illa ani, kecuali aku, maka aku berbeda. Apa kata Sayyidina Ali? Khairul amal, sebaik-baiknya amal bukan sholat 5 waktu, kata Sayyidina Ali. Apa? Mayak balullahu minka, amal yang diterima oleh Allah darimu, sawaun kanat qalilatan au katsiratan. Baik amal itu sedikit atau banyak, asal diterima oleh Allah, itulah amal yang paling utama. Mudah-mudahan amal kita diterima, amin Allahumma. Terutama ibu-ibu menghadapi bulan suci Ramadan harus benar-benar siap siaga. Makanya dijelaskan di dalam kitab Uqudul Jan, sabda baginda Nabi, man arraqat, barang siapa seorang perempuan yang berkeringat, likhidmati jaujihi wa iyalihi, karena melayani suaminya dan melayani keluarganya, misalnya mempersiapkan makan sahur atau makan buka, sampai berkeringat dia capek. Khalaqallahu, Allah menciptakan min kulli qatratin, dari satu tetes keringat si istri itu, malakan, satu malaikat, yastaghfiru laha ila yaumil qiyamah, yang akan memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi para ibu semangat. Makanya para ibu biar banyak keringatnya, gak usah mandi dari sekarang sampai Lebaran. Karena semakin banyak keringat, semakin banyak malaikat. Satu keringat, satu malaikat para ibu. Asalkan ibu benar-benar melayani suaminya. Karena Allah. Banyak ibu-ibu mudah masuk surga ketimbang bapak-bapak. Ibu-ibu cuma 4 saja. Sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, itu pun kalau sedang tidak hamil, tidak menyusui. Kalau hamil menyusui boleh buka para ibu. Yang ketiga, menjaga harta suami. Jangan coba-coba sembarangan menggunakan harta suami kalau tidak ada izin. Yang keempat, menjaga dirinya, kehormatannya, terutama kemaluannya. Surga sebetulnya ibu-ibu nggak usah banyak sholat sunnah. Kadang ibu-ibu ikut sholat sunat tasbih 100 rakaat, ikut dikiri ini memang bagus, tapi ibu-ibu gak perlu sebetulnya. 4 saja ibu istiqomah. Sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan, terutama menjaga kemaluannya. Jangan sampai disentuh bukan laki-laki, bukan tangan yang halal. Itu aja, perempuan surga langsung. Gak usah bingung-bingung perempuan. Beda kami laki-laki susah masuk surga.
Penghalang utama laki-laki masuk surga istrinya sendiri, kalau para ibu tahu. Dijelaskan di dalam tafsir Sawi, man faddola jauzatahu ala ummi fa alaihi la'natullah. Barang siapa seorang suami yang lebih mengutamakan istrinya dan membiarkan ibunya sampai kelaparan, maka laknat Allah untuk suami seperti itu, meskipun dia ahli ibadah. Tidak percaya, tengok sahabat Nabi Uqamah, rajin ibadah. Baca Quran kalau bulan Ramadan 60 kali hatam Uqamah. Malam 1 kali hatam, siang 1 kali hatam, puasa tahajud. Tetapi ketika sakaratul maut tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata baginda Nabi Muhammad, Uqamah ucapkan la ilaha illallah, tak bisa. Nabi nangis karena Uqamah ini sahabat baik, bukan kayak kita ibadahnya. Memang ahli ibadah. Kata Nabi, coba cari kira-kira dosanya apa Uqamah. Tanya ke tetangga, kata tetangganya Uqamah tidak punya dosa. Tanya ke keluarganya, Uqamah tak punya dosa. Tanya ke saudaranya, Uqamah tak punya dosa. Bingung Nabi. Coba tanya ke ibunya. Dicari oleh sahabat, rupanya ibunya gak ada. Ya Rasulullah, ibunya kemarin ada tinggal dekat Uqamah, tapi sekarang gak ada. Nabi udah curiga, wah Uqamah ini dosa sama ibunya. Cari ibunya, kemana perginya? Dicari ibunya oleh para sahabat. Wahai ibu, sekarang Uqamah dalam keadaan sakaratul maut. Tolong tengok ibu. Apa kata ibunya? Tak mau, saya sakit hati sama Uqamah. Bayangkan para bapak. Apa Uqamah nyakiti ibunya? Jadi Uqamah itu pulang kerja bawa makanan hangat. Nah, wanginya makanan roti lah, kalau sekarang martabak mungkin lah, tercium oleh ibunya. Ibunya pengen martabak itu, cuman kalau minta gak berani, walaupun sama anak kan ada istrinya. Ibunya bawa makanan dengan niat mau ditukar, diusir oleh Uqamah. Ibu nanti aja ke rumahnya. Sakit hati di situ ibunya. Apa? Demi Allah Uqamah, saya tidak ridho. Nangis ibunya, tak mau kata ibu. Saya sakit hati sama si Uqamah. Dia lebih mengutamakan istrinya. Bodoh, biadab si Uqamah. Membiarkan saya sebagai ibunya. Sakit hati tak mau. Kata sahabat, perintah Nabi, ya wahai ibu, tak mau saya sakit hati. Akhirnya kata Nabi, gak ada solusi katanya. Uqamah ini sahabat saya harus masuk surga. Bawa sekarang lagi sakaratul maut ke hadapan ibunya. Dibawa ke hadapan ibunya, ibunya tetap tidak kasihan. Uqamah udah menggorok, saking sakitnya non-sok itu, tidak kasihan ibunya. Akhirnya kata Nabi, gak apa-apa ibu kalau tidak mau memaafkan Uqamah, akan saya bakar Uqamah sekarang juga, biar nanti di akhirat tidak dibakar oleh neraka. Pas mau dibakar oleh Nabi, ibunya nangis. Baru kasihan nengok anaknya mau dibakar. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya sakit hati sama anak saya. Tetapi kalau nengok dibakar tak sampai hati saya maafkan. Setelah dimaafkan, barulah Uqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi para bapak gak ada gunanya para bapak baik sama istri. Disenangkan istri, dibelikan bajunya, dibahagiakan, disenyumkan. Kalau bapak durhaka sama ibu, ini susah sekarang suami. Uangnya diberikan ke istrinya. Mending kalau istrinya ngerti ngirim ke ibunya. Ini istrinya enggak. Dibiarkan ibu kita mau buka puasa aja susah minta 50.000. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi mudah. Jadi kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, bulan yang paling baik bukan bulan suci Ramadan, kata Sayyidina Ali. Apa? Mata tubuh bilallah taubatan nasuha. Bulan yang dipakai taubat nasuha. Ini sekarang bulan suci Ramadan. Pergunakan untuk bertobat kepada Allah. Terutama para bapak yang hadir di sini yang mau jadi wali, yang mau menikahkan anak gadisnya. Minimal tobat 1 tahun para bapak. Jangan pakai celana pendek, tutup kepala, sholat berjamaah istiqomah dan bertobat. Terutama di waktu sahur. Wabil asharium yastaghfirun. Ya Allah, saya mau menikahkan anak saya tahun depan. Tolong ya Allah ampuni dosa saya. Tapi kalau tidak bisa 1 tahun, minimal 1 bulan sebelum menikahkan para bapak tobat. Tobat kepada ya Allah, 1 bulan lagi saya mau menikahkan anak gadis saya. Ampuni saya ya Allah. Biar betul bapak jadi walinya dan anak bapak akan sakinah mawadah menjadi istri solehah. Ini kadang menjadi wali mentang-mentang ayahnya ngomong jorok, sholat gak dijaga, kadang gak sholat, orat kemana-mana celana pendek,
kepala gak ditutup, sembarang ingin menikahkan, tidak layak dia jadi wali. Wakilkan sama orang yang soleh. Tapi kalau bapak tetap ingin jadi wali karena bapak ayah kandungnya, bertobat. Maka bulan suci Ramadan ini pergunakan untuk bertobat kepada Allah. Karena sabda baginda Nabi hadis sahih, man nakaha, barang siapa yang menikah, wa ankaha, dan menikahkan anak gadisnya, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Maka jadi wali harus layak, bahwa bapak layak menjadi wali, menikahkan anak gadis bapak, menghalalkan yang tadinya haram. Luar biasa. Nah kemudian kata Sayyidina Ali, amal yang hari yang paling baik bukan hari Jumat. Apa hari apa? Matamu tupi husnul khotimah. Hari yang engkau mati di hari itu husnul khotimah. Mau hari apa aja terserah. Nah itu. Nah sebelum ditutup, jawab. Kalau tidak dijawab, mungkin berdiri di sini nggak taraweh nanti. Jadi ceramah saya biar ada manfaatnya. Nah kata Sayyidina Ibnu Abbas sudah tadi kan dijawab. Nah sekarang kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik apa? Kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik. Barusan dijelaskan. Hah? Amal yang diterima oleh Allah. Para ibu, amal yang paling baik kata Sayyidina Ali apa? Amal yang diterima oleh Allah. Bulan yang paling baik apa kata Sayyidina Ali? Bulan yang dipakai tobat nasuha, terserah bulan apa saja. Kemudian hari yang paling baik apa kata Sayyidina Ali? Hari mati kita di hari itu husnul khotimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh, tapi hendak kemana obat harus dicari kalau lidah sudah melukai hati. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.